Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Hari pertama masuk kerja pasca Lebaran, Wakil Wali Kota Bontang Najira melakukan sidak ke rumah sakit maupun OPD. Sidak diawali ke RSUD Taman Husada Bontang. Hal itu dilakukan untuk memastikan ASN masuk tepat waktu, serta untuk mengecek pelayanan yang diberikan rumah sakit plat merah berjalan dengan baik. Tidak hanya memantau kinerja pegawai, Najira juga turut mengunjungi beberapa pasien di tiap ruang. Tujuannya untuk memberi semangat agar pasien lekas pulih. Dari 633 pegawai RSUD yang terdiri dari PNS dan TKD, 42 diantaranya tidak masuk lantaran cuti. Meski begitu, pihak rumah sakit memastikan tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sebagai informasi, sidak hari pertama bekerja tidak hanya menyasar RSUD Taman Husada, melainkan sejumlah OPD di Gedung Gabungan Dinas Bontang Lestari. Belum genap sebulan warga Bontang kembali diterjang banjir. Kali ini 8 kelurahan terdampak banjir. Total warga yang terdampak banjir menyentuh angka 5.767 jiwa dari 66 RT di Bontang. Terbanyak di wilayah api-api. Ada sekitar 25 RT dengan total 2.301 jiwa. Kelurahan Gunung Elai sebanyak 1.505 jiwa. Selanjutnya Kelurahan Guntung yakni 309 jiwa yang tersebar di 9 RT. Banjir turut merendam 2 kelurahan yakni Kanaan dan Gunung Telihan. Kelurahan Kanaan sebanyak 5 RT atau sekitar 306 jiwa. Adapun Kelurahan Gunung Telihan merendam 11 RT dengan korban terdampak banjir mencapai 1.020 jiwa. Sementara banjir juga menggenangi 3 kelurahan di Bontang Selatan. Kelurahan Satimpo di RT 21 dan 25 atau sekitar 80 jiwa. Sementara 2 kelurahan lainnya yakni Tanjung Laut dengan 4 RT dengan total 86 jiwa. Terakhir di Kelurahan Tanjung Laut Indah 160 jiwa terdampak banjir. Lokasinya berada di RT 27. Selain merendam permukiman, banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Patimura. Jenazah warga Gunung Telihan Bontang Barat terperangkap banjir. Akibatnya pemakaman baru bisa dilakukan ketika air surut. Kesedihan mendalam tidak dapat disembunyikan Petrus. Sang istri meninggal pada Senin 9 Mei 2022 setelah terdiagnosa mengidap penyakit jantung. Duka Petrus kian bertambah tatkala jenazah sang istri tidak bisa dimakamkan lantaran tempat tinggalnya di RT 24 Gunung Telihan Bontang Barat dikepung banjir. Petrus mengungkapkan genangan air memasuki rumahnya sejak pagi. Kedalaman air mencapai lutut orang dewasa. Terbujur kaku di atas meja panjang beralas kasur, pemakaman sang istri baru akan dilakukan jika banjir surut. Selain keluarga, kerabat dan masyarakat sekitar, dari pantauan redaksi bontangpos.id di lokasi, nampak Wakil Wali Kota Bontang Najira turut menyambangi kediaman Petrus sekaligus meninjau banjir di lokasi tersebut. Berdasarkan hasil kajian, Rumah Sakit Taman Sehat tidak dapat difungsikan sebagai rumah sakit lantaran tidak memenuhi persyaratan. Kepala Dinas Kesehatan Bontang, Dr. Tutuk Pribadi Ekowati menyebut secara eksternal beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi oleh Rumah Sakit Taman Sehat diantaranya ialah luas lahan parkir dan akses jalan yang tidak memenuhi standar kelayakan. Kemudian jalan masuk menuju ruang operasi yang tidak linear. Artinya, di dalam bangunan tersebut posisi jalan menuju ruang operasi harus steril dan tidak boleh berpapasan dengan pasien rawat jalan. Terlebih, ruang inap pasien berhadapan dengan ruang manajemen. Selain itu, dia mencontohkan penempatan ruang IGD seharusnya di lantai dasar, bukan lantai 2. Lalu, gedung rumah sakit tidak boleh berada di lingkungan permukiman warga, lingkungan sekolah maupun lingkungan rawan bencana. Pun, posisi gedung seharusnya berada di pinggir jalan, bukan di dalam gang. Tutuk mengatakan bahwa tugas Dinas Kesehatan adalah melakukan kajian terkait pemanfaatan gedung ke depannya. Menurutnya itu merupakan wewenang kepala daerah. Bila gedung tersebut nantinya akan tetap difungsikan menjadi rumah sakit, maka pemerintah perlu memenuhi syarat. Salah satunya dengan melakukan pembebasan lahan. Mengingat rekomendasi BPK menyebut jika bangunan tersebut harus sudah beroperasi di tahun 2023. 4 wanita di Bontang diringkus polisi. Mereka terlibat dalam jaringan narkotika. Mereka ditangkap di lokasi yang berbeda-beda pada Kamis 12 Mei 2022. 2 diantaranya merupakan ibu rumah tangga. Awalnya,
Dijelaskan Kapolres Bontang AKBP Hamam Wahyudi, pihaknya menerima laporan dari masyarakat perihal adanya transaksi narkoba di wilayah Jalan Ahmad Yani. Saat diselidiki, sekira pukul 16.20, seorang wanita menggunakan sepeda motor metik berinisial DM, warga PAP Bontang Utara, berhenti di pinggir jalan di sekitaran Gunung Sari. Kemudian, dia dihampiri oleh seorang wanita lainnya berinisial RK. Benar saja, saat digeledah ditemukan satu poket sabu yang disimpan di kantong motor. Polisi lalu melakukan pengembangan kasus. Dari pengakuan tersangka RK, sabu itu didapat dari teman kosnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, tak jauh dari lokasi penangkapan pertama. HE, perempuan usia 32 tahun itu pun kemudian diringkus bersama barang bukti sabu sebanyak 2 poket yang disimpan di dalam kamar. Tidak sampai di situ, sekira pukul 17.10, polisi kembali mendatangi rumah seorang ibu rumah tangga di Jalan KS Tubun. Perempuan berinisial NO ditangkap atas laporan dari HE yang mengaku mengambil sabu darinya. Dia diringkus bersama barang bukti berupa plastik klip bekas sabu, ponsel, serta sedotan runcing. Mereka dijerat pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.